Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Silang Pendapat. Kita lanjutkan lagi tentang kurikulum tanpa TIK. Mohon maaf ini Pak Unggul ya, meskipun tadi katakan ekstrim, karena sudah terlanjur di depan, sudah dikatakan temanya adalah kurikulum tanpa TIK. Nggak masalah ya Pak ya. Oke ya, memang tadi sudah jelaskan nih masih terintegrasi dengan semua mata pelajaran yang ada. Hanya memang tidak ada mata pelajaran TIK. Tadi Pak Rohmadi mengatakan tidak yang dirugikan ini Pak Tri ya. Toh nanti Pak Tri bisa jadi konsultan, istilahnya konsultan anak-anak di dalam penggunaan TIK dan gurunya juga, karena tadi banyak guru yang ternyata sangat tidak paham tentang TIK ini ya. Baik, kita coba terima telepon dulu sebelum kita lanjutkan ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa? Pak Wiwi. Pak Wiwi di Solo, silakan. Iya. Gini Pak ya. Pendidikan sekarang itu menurut yang saya pahami itu menciptakan anak tuh cepat tua. Artinya anak 7 tahun ini pola pikirnya sudah 12 tahun kan cepat tua. Jadi anak kecil sekarang itu lebih berat daripada pada waktu saya kecil. Saya kecil dulu belajar menulis itu ya di kelas 1 SD. Nah sekarang untuk kelas 1 SD kan dituntut rata-rata sudah bisa menulis. Nah, kan bebannya kan lebih berat anak sekarang daripada saya dulu gitu. Nah, itu kenapa ya Pak? Kurikulum sekarang saya yakin semakin kebablasan dari sehingga anak-anak sekarang tuh ya menurut saya tunggang gue cara kayak aneh orang-orang yang seperti dulu itu. Pak Wiwi tanyanya ke siapa ini Pak? Ya semuanya lah. Oh semuanya. Seperti yang tadi saya menyoroti yang TIK itu. Itu saya yakin murid yang ditanya itu sudah diskenario oleh gurunya itu. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Artinya begini, memang sebenarnya seperti kurikulum yang terlalu membebani murid. Seperti katakanlah tadi ada yang 17 itu kalau direview ya cuma dari sekedar berapa gitu, diringankan lagi kan sebenarnya nggak apa-apa. Jadi artinya kedewasaan anak didik itu disesuaikan dengan umurnya, gitu loh. Jangan kebablasan terus kelas di SD ngisi survei ya itu sebenarnya menurut pemahaman saya kok kurang pas. Tidak sesuai. Baik. Jadi anak itu tidak ada masa bermainnya ya kurang. Pak Wiwit, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah kami tangkap apa yang Anda sampaikan di Silang Pendapat kali ini. Saya Pak Tri, silakan ditanggapi dulu Pak Tri. Maaf tadi dengan Pak siapa tadi? Pak Wiwi. Pak Wiwi. Solo ya. Oke Pak Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wiwi. Yang jelas itu untuk siswa itu tidak saya doktrin Pak. Ya, tidak saya doktrin. Nanti kalau ditanya wartawan harus bilang gini-gini enggak. Ini benar-benar murni dari apa yang menjadi kata hati para siswa. Ini. Oke. Ini nanti bisa dilihat di YouTube dari SMP 1 daerah Karanganyar itu ada. Tempat di YouTube juga ada. Oke. Keluhan dari siswa TIK ditiadakan. Kemudian juga dari Jeporo juga ada. Oke. Kemudian dari Palembang juga ada, bahkan Jakarta pun juga ada. Baik. Oke. Saya ke Pak Rohmadi. Kurikulum kebablasan ya, sehingga tadi apa istilahnya menciptakan anak-anak itu malah lebih tua daripada umurnya begitu, kemampuannya ya. Apa ini tuntutan zaman atau memang mungkin ada penjelasan dari Pak Rohmadi? Jadi gini, kalau kita lihat kurikulum itu kan setiap 3 tahun sekali harus ditinjau, harus direview, dievaluasi. 5 tahun sekali akan disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga kalau kita lihat perkembangan dari kurikulum yang dikatakan Pak Unggul tadi bahwa kurikulum 2013 ini sebenarnya adalah KTSP 2013. Pengembangan, penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Sehingga kalau tadi saya katakan bahwa KI 1, KI 2 ini yang mau diunggulkan. Ini Bapak Ibu bisa lihat, Pak Wiwi juga bisa lihat, saya sepakat bahwa anak-anak sekarang ini kadangkala unggah-ungguh subositonya kurang. Dan ini menjadi PR besar buat kita bersama-sama, baik orang tua, guru, dan seluruh masyarakat, bagaimana kita memberikan pendidikan bersama untuk anak-anak kita. Tetapi yang utama melalui kurikulum atau pendidikan di sekolah yang formal, itu yang menjadi sasaran atau orientasi utama. Kemudian tadi saya katakan,
Mengapa pemerintah mengorientasikan pada KI 1, KI 2, kompetensi religius dan sosial? Karena di sini pengetahuan anak-anak ini sudah mereka gali sendiri secara terintegratif melalui pengetahuan yang langsung maupun tidak langsung. Keterampilan mereka bisa membuat berbagai aktivitas. Dan itu bisa dilihat dari aktivitas-aktivitas yang ada di media cetak, media televisi. Anak-anak kita, anak SD, SMP, SMA, SMK memiliki aneka keterampilan dan pengetahuan. Tetapi yang sangat disayangkan menjadi PR besar kita bersama orang tua dan pemerintah serta masyarakat saat ini adalah moralitas bangsa kita. Nah, inilah yang sebenarnya ingin dicapai oleh pemerintah dengan terintegrasinya pembelajaran tadi akan menuju pada KI 1, kompetensi religius. Kadangkala pengetahuannya luar biasa, keterampilannya luar biasa, tapi sisi kompetensi sosial dan religiusnya kurang. Jadi pemerintah ingin menciptakan orang pinter dan baik, bukan sekedar pinter saja. Jadi yang diharapkan Pak Wi tadi saya sangat setuju, bagaimana kita lihat pada aspek-aspek itu. Saya kira kurikulum yang dirancang ini justru akan senantiasa melihat segala kekurangan yang belum ada. Ini dalam rangka untuk penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman. Baik, menuju itu ke abad 21. Pak Wiwit ya, jawaban dari Pak Romadi terkait dengan kurikulum yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kembali kita akan terima telepon. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa, Bapak? Dengan Pak Uday di Klaten. Pak Uday. Nggih. Silakan Ya, Pak Uday di Klaten. Nggih. Saya sebagai guru TIK SMP, Pak. Ya. Terus terang juga terkejut melihat fenomena kurikulum 13 yang TIK itu hilang. Permasalahannya di daerah kami, terutama siswa-siswa kami yang ada di daerah Klaten yang agak pinggiran, Pak. Baik, terputus. Bisa kami kembali karena belum lengkap yang disampaikan dan belum bisa ditangkap ya. Oke, saya kembali ke Pak Tri. Pak Tri, tidak ada yang dirugikan termasuk guru TIK, bahkan bisa tetap memberikan kemanfaatan ilmunya kepada siswa, bahkan juga guru yang lainnya. Gimana? Ini kalau dilihat antara guru TIK dengan siswa, sih saya siap membantu siswa sampai. Yang tidak siap apanya? Saya siap kalau dengan siswa. Tapi kalau dengan guru, saya melihat dari beberapa komentar dari rekan-rekan di Asosiasi Guru-Guru TIK, tidak hanya Solo, seluruh Indonesia. Apa komentarnya? Komentarnya, Pak, kita dijadikan pembantu oleh guru mapel, sorry aja, enggak bisa. Tapi kalau hanya sekedar membantu dasarnya dibukakan dulu, kemudian guru itu melanjutkan, sih oke. Tapi kalau diminta untuk full, ibaratnya itu pembantu, guru-guru TIK seluruh Indonesia, mohon maaf, tidak mau jadikan pembantu. Saya ambil contoh. Kenapa nggak mau, Pak? Ya, kita sama-sama sebagai seorang guru. Gitu. Jangan sampai guru TIK diremehkan. Saya ambil contoh. Ya, di Solo sekarang ini, ya, untuk pengisian nilai DP3 itu berbeda dengan yang dulu. Jadi harus menggunakan komputer. Oke, baik. Harus menggunakan komputer. Baik. Nah, siapa yang memasukkan data-data tersebut ke komputer, ke database? Lagi-lagi guru TIK. Lagi-lagi guru TIK. Ya, jadi guru TIK itu banyak manfaatnya, Pak. Iya, memang banyak. Saya ke Pak Unggul ya. Yeah. Pak Unggul, gimana nih Pak Unggul? Tadi seakan-akan guru TIK itu dijadikan pembantu guru mapel lainnya. Nah, itu yang sorry to say gitu ya, istilahnya. Gimana? Saya kira tidak seperti itu posisinya, Pak. Jadi konsepnya itu adalah bahwa siswa di dalam mencari sumber belajar itu mungkin mengalami kesulitan. Iya, itu kata siswa, oke. Bisa juga tidak. Nah, pada saat mengalami kesulitan itulah konsultasi. Jadi guru TIK di sini bukan sebagai pembantu, tetapi konsultan. Konsultan dari suatu sistem pembelajaran, di mana di situ teknologi informasi itu menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan.
Dengan demikian kalau guru mengalami kesulitan, dia harus belajar. Memang di sini guru yang bukan mata pelajaran TIK harus belajar. Belajar pada siapa? Pada guru TIK. Belajar bukan memerintah. Jadi belajar pada guru TIK. Karena kita menyadari banyak guru-guru yang terutama guru-guru lama, angkatan saya misalnya. Yang Kasepuan. Ya, itu sudah malas. Sudah malas untuk belajar itu. Untuk belajar TIK. Itu problemnya. Sehingga dengan dipaksa mereka harus menggunakan TIK sebagai sumber pembelajaran, dia akan kesulitan kalau tanpa bantuan guru teman-teman dari TIK itu. Sedang untuk sebenarnya tidak kok semua guru TIK itu tidak akan mendapat jam, terutama di KKPI, di SMK itu Di SMK masih tetap ada. Sedikit menyambung dengan pertanyaan pertama tadi Pak tentang beban siswa yang terlalu berat. Pak Wiwit ya. Iya, yang dari ini memang pembelajaran di SD terutama nanti itu sudah berubah sama sekali dan ini Bapak Ibu orang tua siswa harus siap. Kalau nanti sekiranya loh anakku di sekolahan kok sepertinya tidak diajari apa-apa. Ini yang bahaya. Karena nanti pembelajaran tematik itu sepertinya main-main. Tetapi di situ mengandung makna yang dalam. Baik. Itu yang harus dipahami. Jadi anak misalnya kalau dulu anak membaca diajari membaca, ya, diajari mencatat literer. Tapi sekarang anak disuruh berperan, berperan, kemudian dia memperkenalkan diri, bagaimana menggunakan bahasa yang baik, sekaligus jadi situ seakan-akan hanya bermain-main, tetapi di situ penanaman konsep pembelajaran secara tematik. Baik. Ya, Pak Unggul, Pak Romadi dan Pak Tri. Kembali kita akan coba terima telepon lagi ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo. Dengan siapa? Halo. Ya, halo. Silakan dengan Ibu. Baik Ibu, silakan langsung pertanyaannya Bu, silakan. Atau tanggapan apa? Oh malah diputus, baik nanti bisa disambung lagi. Saya ke Pak Tri, bukan pembantu tapi konsultan ya. Bukan membantu tapi konsultan. Kalau pembantu tuh bayarannya sedikit, kalau konsultan tuh banyak Pak ya bayarannya. Dari teman-teman malah pasang tarif itu malah. Oke, kalau ada guru mapel minta bantuan guru TIK, oke, kita pasang tarif. Sekali konsul 100.000. Nanti itu ada itu di. Kalau seperti itu enggak perlu ada tunjangan profesi. Iya. Gantinya tarif. Tarifnya iya. Tapi kan tidak itu Pak itu. Gimana? Ya itu tadi apa namanya? Jadi kalau jadi konsultan dengan tarif setuju. Kalau jadi pembantu saja nggak setuju ya? Nggak setuju. Konsultan dengan tarif setuju. Ya betul lah. Ini saya ambil contoh Mas ya, non sewu ya. Ya. Saya dulu itu kan backgroundnya aslinya, saya bukan guru TIK. Guru elektronika. Berhubung elektronika itu sudah dilikuidasi, akhirnya saya diminta untuk mengajar TIK. Nah, padahal ilmu saya di komputer itu ya tidak dikatakan nol lah. Karena saya dulu pernah mengikuti pendidikan di Akademi Aplikasi Komputer. Itu tahun sekitar 86. Waktu itu masih menggunakan komputer yang lama, Mas. Itu. Ya sedikit banyak tahu. Akhirnya saya berhubung diberi tugas oleh sekolah agar mengajar TIK. Akhirnya saya kursus di Alfabank. 2 bulan, Mas. Alhamdulillah sudah bisa menguasai komputer. Nah, hendaknya juga, ini saya mohon juga. Para guru mapel juga kursus gitu ya? Para guru mapel juga kursus. Kan ada uang sertifikasi ada, ya? Sisa banyak juga ya? Banyak juga. Udah. Oke, baik Pak Tri, kita sambung lagi di segmen berikutnya Pak Romadi dan juga Pak Unggul. Baik, Mitra TV kami akan segera kembali, tetap bersama kami dalam Silang Pendapat.